Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallim wa man tabi'ahum ila ihsani yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan salah satunya adalah kita di bulan Ramadan yang 12 hari yang lalu kita bisa mengikutinya dari ibadah satu ke ibadah yang lain, dan semoga nama-nama kita tergores di Babul Aryan, di mana menurut hadis Bukhari la yadkhuluhu ila as-shaimun, dan tidak akan masuk melalui pintu Aryan kecuali orang-orang yang berpuasa. Kita berharap juga bahwa bulan Ramadan kemarin berlimpah dengan pahala, dan itu karena kenapa? Karena Nasrullah, pertolongan Allah, hingga kita bisa melakukan satu ketaatan yang lain. Salawat dan salam mari kita aturkan ke uswatun hasanah kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang berkumpul di salah satu Baitullah ini. Dan insya Allah kita mengikuti selalu para salafus soleh. Oleh karena itu doa kita kepada mereka adalah ridwanullah alaihim. Jamaah perindu surga rahimakumullah, di bulan Ramadan kemarin kaum muslimin berpindah dari satu ketaatan yang lain. Begitu juga Masjid Al-Hikmah, di mana jamaahnya oleh tim khidmat diarahkan sebelum maghrib sudah berkumpul untuk mempersiapkan buka puasa. Lalu ketika azan dikumandangkan, para jamaah dipersiapkan memakan atau bersantap takjil periode pertama. Setelah itu sholat maghrib berjamaah, dan setelah sholat maghrib berjamaah maka diteruskan dengan buka puasa bersama bersantap periode kedua. Setelah itu istirahat sisa sebentar dengan zikir atau dengan yang lain, kita melakukan sholat isya berjamaah. Kemudian diteruskan lagi dengan tarawih. Kemudian istirahat sampai jam 12. Lalu ini waktunya nafsi-nafsi, ada yang zikir, ada yang baca Al-Quran, dan semuanya dipersilakan. Lalu jam 12 istirahat, jam 2 dibangunkan oleh tim khidmat. Kemudian tim khidmat mengatakan 2:30 sholat tahajud berjamaah yang dipimpin, yang diimami oleh imam-imam terpilih di antara kita. Kemudian setelah itu imam kita melakukan tausiah, memberikan tausiah kepada kita semua sampai dengan waktu buka sahur, santap sahur. Lalu kemudian terakhir sholat subuh, dan diteruskan dengan sholat setelah sholat subuh mengikuti taklim semacam ini dan sampai dengan suruh. Itulah ekspektasi kita, hisab kita
bahwa kita berharap semoga bulan Ramadan kemarin mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Tetapi di antara sebagian dari kita ada yang tidak melakukan hal tersebut. Ewan dan akhwat yang Allah rahmati. Kendati demikian ada sebagian hamba yang dihalangi oleh Allah Ta'ala, dihalangi dalam bentuk rasa malas yang luar biasa, sehingga isinya di bulan Ramadan hanya apa? Kusala. Allah tegaskan hal ini di dalam surat 4 ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Demikianlah yang dialami sebagian orang. Yang jika di antara kita ada yang harus melakukan semacam itu, maka banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, jika Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan hambanya melakukan ketaatan demi ketaatan, inilah kaitannya dengan utuh pada pagi ini, yaitu judulnya ada para alamus Ramadan. Korelasinya dengan surat 9, surat At-Taubah ayat 46. Allah tegaskan di surat 9 ayat 46 tersebut, dan jika mereka serius mau berangkat berperang, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu dengan perbekalan. Walakin kana Allahum bi'asahum, tetapi Allah tidak menyukai atau membenci keberangkatan mereka ketika mereka ikut berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Wasabatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka, maka Allah membuat mereka malas untuk melakukannya. Wakila ubu ma'al qaidin, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ayat ini berkaitan dengan terjadinya perang Tabuk dekat Teluk Aqabah di sebelah barat laut Saudi Arabia yang berdekatan dengan Jordan. Dan di saat itu di peperangan ini ada orang munafik, dan dengan berbagai alasan orang munafik itu minta izin kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengizinkan. Tetapi apa? Allah tidak menginginkan. Karihallahum bi'asahum, tetapi Allah tidak menyukai, membenci keberangkatan mereka. Allah tidak berkenan mereka si munafik itu di dalam rombongan jihad. Maka Allah Ta'ala buat mereka malas untuk ikut jihad. Biarlah rombongan ini berangkat tanpa si munafik. Karena kenapa? Karena si munafik itu mengganggu kaum muslim, membuat semangat kaum muslim menjadi lemah. Keadaan mereka tidak menguntungkan bagi kaum muslim, keadaan mereka merugikan pasukan. Bahkan Allah Ta'ala tidak suka mereka ikut di dalam rombongan jihad. Lalu apa korelasinya antara surat At-Taubah 46 dengan aktivitas Ramadan? Kira-kira kondisi realnya seperti ini. Ramadan tahun ini yang kira 12 hari yang lalu atau 13 hari yang lalu, ada kaum muslimin yang melakukan aktivitas ibadah, dan kaum muslimin bergerak dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Yang mereka lakukan banyak, ada sedekah, ada beramal soleh, baca Al-Quran yang mulai, dan semuanya seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Tapi ada beberapa hamba Allah yang Ta'ala buat malas. Hamba-hamba Allah ini dibuat malas oleh Allah. Kenapa? Kariyallahum ba'asal, maksudnya di saat kaum muslimin sedang beribadah dengan khusyuknya, Allah buat malas. Kenapa? Karena mereka kusala.
Namun ada beberapa yang hamba yang tidak ikutan ibadah di bulan Ramadan, bisa jadi hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Sholat, puasa, qiyamul, kadang-kadang baca Al-Quran pun malas, bahkan sholatnya masih bolong-bolong. Maka hamba yang malas saat Ramadan, bisa jadi Allah tidak suka dengan rombongan kaum muslimin yang ada kaum munafiknya itu. Dan poin daripada Ramadan, tujuan kita bukan untuk memenuhi 10 hari terakhir etikaf atau mungkin khatam dan baca Al-Quran, bukan itu. Tapi tujuan itu ada tujuan utama, tujuan antara, tapi tujuan utamanya ada 3. Man soma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar, 3 hal. Siapa orang yang sholat, melakukan saum, maksud saya melakukan saum di bulan Ramadan, siapa orang yang menggerakkan atau meninggikan atau melakukan sholat qiyamul lail, dan siapa orang yang melakukan menegakkan 10 hari terakhir, maka cuma satu tujuannya, ghafarallahu, Allah mengampuni mereka. Tujuan kita itu. Apalagi kalau mereka yang orang si munafik ini, atau ada orang di antara orang-orang itu melakukan malas beribadah, maka tentu ampunan itu tidak akan dapat. Jemaah, maka yang perlu disadari dan dicamkan, apakah Allah Ta'ala tidak suka atau benci kepada kita di rombongan orang-orang yang soleh ini? Kalau itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah di surat 3 ayat 33. Ditegaskan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatan arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ibadah apapun seperti sholat, aqimus sholat, tidak ada kata segera. Tapi ini ketika kita melakukan banyak kemaksiatan, maka penekannya adalah wasari'u, bersegeralah, buru-burulah. Kan kenapa dengan buru-buru? Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Allah ingatkan lagi di surat, ditegaskan lagi Allah di surat 31 ayat 34. Wa ma ta'tina subi ay ardin, teman-teman, tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia mati. Oleh karena itu kita sesegera mungkin ketika kita melawan kemaksiatan yang membuat Allah murka, maka segeralah, terutama untuk hamba yang dhaif ini. Kemudian kembali kepada kita, kalau kita melakukan kemalasan di bulan Ramadan kemarin ataupun perbuatan yang tidak baik membuat Allah murka atau bermaksud pada Allah, maka bisa jadi Allah Jalla tidak suka kita berada di rombongan orang-orang yang soleh yang melakukan bulan Ramadan itu. Maka Allah ingatkan lagi, walakin karihalun, Allah tidak suka atau Allah benci biasadahum, mereka ikut dalam rombongan kaum muslimin. Fasabatahum, maka Allah Ta'ala membuat mereka malas untuk melakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mari kita observasi, mari kita cek diri kita. Adakah hal-hal yang melakukan itu? Adakah tujuan Ramadan kita yang mendapat ampunan? Kalau memang belum kesempatan bahwa masih bulan Syawal ini. Dan apakah kita di kelompok orang yang Allah benci? Maka kita layak untuk menjulukai diri kita sendiri. Apakah Allah Ta'ala tidak suka kita berada di rombongan orang-orang soleh itu? Kalau iya, jangan biarkan. Jadi kita tenggelam dalam kondisi semacam ini, maka ikutilah perintah Allah selanjutnya di surat 3 ayat 13. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bapak dan ibu yang Allah rahmati,
Maka berkaitan dengan ada udu ma'al qaidin, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Imam Ibnu Katsir menegaskan hal ini. Hal itu sebagai takdir buat mereka. Benar Allah menjelaskan segi kebencian mereka untuk berangkat berperang bersama kaum muslimin ketika perang Tabuk itu yang diimplementasikan dalam bulan Ramadan kita melakukan puasa selama sebulan penuh. Kesimpulannya apa? Kesimpulan korelasi dari surat 9 surat At-Taubah ayat 46 dengan sebagian para alumnus Ramadan, diyakini Allah Jalla wa'ala memperingatkan dengan keras pada sebagian para alumnus Ramadan yang dikatakan karihallahum, Allah tidak suka atau Allah benci, tapi bi'asahum, mereka ikut di dalam rombongan kaum muslimin, maka fasabattahum, maka Allah Ta'ala membuat mereka malas agar tobat, dan untuk itulah agar tobat dan mohon ampun serta berusaha untuk memperbaiki diri, mengerjakan ketertinggalan akibat dari sikap perilaku ketika Ramadan yang baru lalu, kita lakukan 12 hari yang lalu. Inilah poin dari kultum pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Walau bisa malaku dalam begala takunana minal mumtarin, kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.